Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa husn wa ana wa ba'ana wa wajjadi wajjadatina wa bi barakati syaratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita teruskan malih. Ini sudah dapat 15 hari 14 hari ya. Nanti malam tuh ada istilah amaliyah nisfu Sya'ban. Bagi yang mau. Nah, kalau yang enggak mau enggak usah maksa-maksa. Tapi ada biasanya mau surat Yasin setelah maghrib 3 kali. Nah, Yasin pertama terus berdoa mohon diampuni ya. Jadi pertama nyuwun pangapura, nyuwun diampuni dari segala kesalahan kita, diri kita, keluarga kita, terutama anak-anak kita. Nah, itu dalam rangka ini nyuwun ampun itu innallaha yuhibbut tawabina kan itu. Yang kedua setelah nyuwun ampun Yasin, yang kedua nyuwun ditetapkan iman ya. Bahkan nah ini kalau ikut dalam kegiatan yang ditanyakan oleh Pak Yahya kemarin, ada sholat isubutil iman. Jadi untuk bisa iman itu tetap istiqomah di dalam iman itu memang mahal ya, iman. Ada sholat, tapi kita habis Yasin yang kedua tadi subutil iman, untuk menetapkan iman kita, Islam kita ya, amaliyah keagamaan kita, nyuwun. Nah, yang ketiga baru nyuwun umur yang panjang, yang berkah, yang manfaat, dan rizki ya, yang halal dan rizkon halalan toyiban wasian hasana. Nah itu yang ketiga, jangan minta rizki dulu, nyuwun ampun dulu. Jadi dalam amaliyah ya, nyuwun nang Gusti Allah itu ya, nyuwun pangapura dhisik, nyuwun dimaafkan. Nah, kemarin kan innallaha yuhibbut tawabina. Ya Gusti Allah tedemen dumateng tiyang ingkang selalu nyuwun. Nah, itu nyuwun pangapura. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga Gusti Allah sangat demen kepada orang-orang yang berupaya selalu menyucikan dirinya, yaitu tazkiyatun nafs, tazkiyatul jasad ya, yaitu menyucikan dirinya, suci dari hadas, dari najis, dari makanan-makanan yang haram. Nah, insya Allah ibadahnya saged khusyuk, saged tumaninah. Nah, kemarin sudah sampai kepada wattaqullah wa'lamu annakum mulaku, terus wabasyiril mu'minin. Selesai itu satu ayat. Itu kaitannya dengan bagaimana melakukan hubungan biologis secara ideal dalam Islam. Jadi Islam ini Gusti Allah tuh mirsani, karpe kita itu mirsani, awamu karpangan sing enak yo aku weru. Makanya harus betul-betul rizkon halalan thayyibah. Awakmu pingin melakukan hubungan biologis sebagai lumrahnya ya,
manusia, wong jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan aja ada istilah kawin ya. Ada yang namanya konjugasi. Tumbuh-tumbuhan juga binatang juga. Nah ini karena pakai watuk wahing dasariyah. Manusia juga gitu. Cuman yo moso hubungan biologis manusia karo binatang kopodo karep sawayah-wayah sak gon-gon ya, perlu ada etikanya, ada akhlaknya, ada totokromonya. Makanya waqaddimu li anfusikum. Nah itu perintah untuk melakukan hubungan biologis secara totokromo ya, tidak seperti binatang, tidak seperti kucing atau tidak seperti ayam. Jadi ada manusia itu harus waqaddimu li anfusikum wattaqullah. Oleh karena itu tetap harus benar-benar berada di dalam posisi ya wedi nang Gusti Allah di dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya itu bi amrihi. Wa'lamu annakum mulaku, ketahuilah wahai tiang-tiang yang beriman, annakum utawi sira kabeh iku mulaku. Mulaku itu ya juga isim fa'il. Tiang-tiang kang podo petu, lako, lakia, yalko, liko itu petu, mulaku. Petu hu marang Gusti Allah. Jadi nah inilah sebabnya mengapa ulama-ulama tasawuf mengajarkan pertanyaan apakah ketemu dengan Gusti Allah itu di dunia atau di akhirat nanti. Nah, kalau ulama-ulama tasawuf sepakat ketemu Gusti Allah itu ya harus di dunia. Dengan cara apa dan dengan bagaimana kita bisa ketemu, padahal Gusti Allah itu laisa kamislihi syai'un, zat yang tidak ono rupane dan tidak tahu di mana tempatnya. Tetapi kita diberi gambaran wa idza sa'alaka ibadi ani pa ini qoribun. Nah, untuk bisa menjawab qorib itu berarti ada metode itu Pak Yahya ya. Maka muncullah upaya-upaya untuk merasakan apa yang bisa kita pahami keberadaan Gusti Allah itu dengan media rasa. Makanya kan ada hadis u'budullaha ka'annaka tarohu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kamu nyembah kepada Gusti Allah itu ka'annaka, seolah-olah kamu kan tarohu, ninggal musyahadah nakseni kehadiran Gusti Allah. Pak ilam takun taroh, kalau kamu tidak iso, tidak ngerti, ya belajar. Kan itu Pak Inahu yaroka, maka yakinlah kalau Gusti Allah itu selalu melihat ke kita dengan dekatnya itu. Bahkan dekatnya Gusti Allah dengan kita itu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu lebih dekat dari ulat leher yang ada di gulumu. Nah, itu Al-Qur'annya seperti itu. Nah, karena ada ayat-ayat itulah maka para ulama tasawuf mencari metode ya, mencari semacam jalan, metode atau jalan atau tata cara supaya bagaimana hati yang dekat itu Pak. Karena organ yang tidak terikat dengan ruang dan waktu itu namanya rasa. Kalau rasa itu salah satu organ di dalam tubuh kita yang bersifat meta indera, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dikenali oleh panca indera. Organ itu bisa melampaui ruang dan waktu, tidak terikat ruang dan waktu, kapanpun dimanapun. Cuman syaratnya rasa itu sudah kepetuk dengan zat. Nah, ngapunten nggih. Nah, ini zatnya minum itu ya, ini jahe Pak, bismillah. Alhamdulillah.
Nah kalau rasa sudah nyentuh zat itu tidak bisa dikatakan koyo opo nikmatnya minum jahe di pagi hari ya, masih hangat. Wah, saya bayangkan. Makanya muncullah ilustrasi rasa itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara bi qalbin rasa. Kalau sudah kepetuk rasa itu gak bisa diungkapkan dengan kata-kata kan itu. Makanya ada istilah untuk bisa sampai kepada dikrun siriyun, dikir yang rasa kita betul-betul merasa dihadiri, dilihat, diinceng, diawasi. Ya, karena apa? Karena dalam diri kita ini yaitu ada GPS-nya. Gusti Allah itu naruh GPS-nya kan itu. Naruh CCTV Gusti Allah, naruh channel atau naruh chip dalam diri kita itu. Nah, chip yang dalam diri kita itulah supaya kembali innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Jadi dalam rangka maka muncul kalau begitu harus dilatih. Nah, wong latihan saduk-sadukan bal-balan ada pelatihnya. Masa latihan ruhani gak ada pelatihnya. Nah, mursyid itu ibaratnya sebagai pelatih kalau panjenengan ingin betul-betul hati itu terpola. Rasa itu betul-betul mandeng nang Gusti Allah itu betul-betul hak. Makanya ada istilah apa? Hakul yakin kan, ainul yakin kan itu ada yakin, ainul yakin dan ada hakul yakin kan. Yakin itu tidak nyerak yakin, hakul yakin kalau panjenengan itu sudah kepetuk rasa. Ayo coba bagaimana rasanya pengantin baru. Kalau payah ya walaupun sudah ditinggal istrinya, ketika ngomong pengantin baru malam pertama dengan istrinya, itu walaupun istrinya sudah tidak ada masih terngiang itu rasanya. Diakui atau tidak gak bisa dibujui. Masih. Nah, ya kan. Iya sekarang yang belum dapat sambungannya. Ibu-ibu juga gitu yang sudah ditinggal meninggal dunia itu. Ketika Allahumma gfir lahum ya ke bapak-bapak itu ketika ibu bagaimana disentuh pertama kali orang namanya seorang suami di awal kali ada sentuhan itu masih ingat sampai sekarang walaupun suami sudah meninggal dunia. Makanya sampai terbayang, teringat. Kan yang membuat ingatan itu kalau sudah masuk rasa, sekujur tubuhnya ini, sekujur rasanya ini bisa terbayangkan. Nah, disitulah para ulama tasawuf mengharapkan liqaullah itu bukan hanya setelah mati saja. Nah, kalau di sini para mufasir mengartikan bil ba'si payujazikum bi a'malikum. Dan yang ketemunya Gusti Allah itu dengan kita yaitu kapan? Ya bil ba'si, yaumul ba'ats. Ketika kita dibangkitkan di alam. Payujazikum maka Gusti Allah bakal males kepada kita dengan kepada amal-amal yang sudah kita perbuat. Nah itu. Jadi adanya belajar thariqah, ada tasawuf itu dalam rangka bagaimana liqaullah itu. Jadi perdebatan oleh para ulama tasawuf itu liqaullah bukan hanya di akhirat, di dunia juga bisa. Karena dalam Al-Quran kan innaladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya, banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa bertemu kita dengan Gusti Allah itu mestinya di dunia ini. Mestinya. Nah, setelah ketemu merasakan selalu hadir walaupun intijaan seketika. Nah, itu. Makanya kan ada ayat bagaimana Gusti Allah ngajari langsung kepada orang-orang yang dikehendaki yahdi mayyasha. Wattaqullah wa yu'allimukumullah dalam surat Al-Baqarah 22. 6. Nah, kalau tidak salah Inaladina kan dalam surat akhir ayat Kahfi surat Al-Kahfi juga ada kan itu. Nah, makanya wala yusyrik mi ibadatihi ada kulau kanal bahru kan sebelum wala yusyrik bi ibadati Robihi ahada itu kan gambaran bahwa kita bisa ketemu dengan Gusti Allah. Jadi mulaku. Sholat juga kan begitu. Wasta'inu bisobri wassolati. Terus wa inaha la kabiratun illa alal khosyi'in. Nah, ya. Wasta'inu nyuwuna sira nang Gusti Allah
bisobri, dengan sabar, dengan telaten. Nah, disitulah kenapa kita harus ada baiat ya, untuk registrasi bahwa kesanggupan untuk sabar, telaten, mengikuti petunjuk pembimbing itu ya. Makanya saya sering mengibaratkan satu-satuan bola aja ada pelatihnya kok. Nah, itu enggak. Semakin ingin hebat kita berposisi di dalam sesuatu, mesti ada trainernya kan itu, ada pelatihnya. Latihan sholat khusyuk, sekarang kan ada kursusnya juga itu. Tempo hari kan pernah viral beberapa tahun yang lalu, ada yang namanya Abu Sangkan di UIN, itu ada yang namanya Profesor Soleh dari Kediri. Nah, Pak Soleh ini juga pelatih sholat malam. Ada Pak Ali Aziz, jadi membuka kursus praktek sholat yang memungkinkan sholat itu bisa khusyuk. Nah, itu dilatih pada pelatihannya. Bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya, walaupun di dalam surat Toha ayat 14 gambaran sholat khusyuk itu gambaran yang begitu Allahu Akbar ya nyemplung, ingat nang Gusti Allah. Inani ana Allah la ilaha illa ana pak budni wa akimis sholata li zikri, kan dalam surat Toha ayat. Nah, ketika ayat wasta'inu bisobri waswa'inal kauna ila alal khosyiin, khusyuk itu seperti apa? Dilanjutkan oleh Gusti Allah dalam ayat itu, ayat selanjutnya, alladina yadunnuna anahum mulaku rabbihim wa anahum ilaihi raji'un. Jadi mulaku itu dia harus di dunia ini, kata ulama-ulama tasawuf. Makanya ada pepatah kan, ada kaidah awalu wajibin alal insani ma'rifatullah bistiqoni. Awal yang pekal itu ceritanya begitu. Mengapa harus ada pembimbing, mengapa ada istilah beat, mengapa ada istilah ritualnya, ada lakunya itu ada. Belajar dikir, mulai dikir jahri, dikir khofi, sampai dikir siri. Itu gak usah dipertanyakan dan gak usah diperdebatkan. Kalau pingin betul-betul merasakan ya ikut. Nah, kalau enggak ya cukup bos, aku cukup sholat 5 waktu rajin jamaah di masjid saja. Si ngono-ngono itu kakean pola, ya gak usah maido, gak usah ngilokno, gitu aja. Itu gak usah jangan mengaku itu bid'ah atau enggak, karena Rasul sendiri pernah ditanya oleh para sahabat itu kan, ya Rasulullah kan ada tunjukkan dallani ashalu indanas abdulu indallah. Jadi berakatnya orang-orang tasawuf itu dari hadis itu, dallani ya. Wahai Kanjeng Nabi, mugi panjenengan nuduh akan dumateng kami. Nah itu ashalu indanas, perbuatan yang paling mudah dilakukan oleh manusia, tetapi abdulu indallah. Dijawab oleh Rasul, kul, katakan oleh kamu, la ilaha illallah bihuduril makna. Nah, itu ucapkanlah wahai sahabat. Konon yang tanya waktu itu Sayyidina Ali, kerjakan oleh Sayyidina Ali ungkapan kalimah la ilaha illallah, tetapi bihuduril makna, dengan memahami hakikatnya dari la ilaha illallah. La ilaha itu hubungannya dengan nafi, illallah hubungannya dengan isbat. Nafi itu meniadakan segala apapun selain adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah seperti itu Pak, insya Allah merasa hadir dengan Gusti Allah itu terjadi. Karena Gusti Allah ini kan tidak mau digandakan, dimadu, jadi Gusti Allah tidak mau syirik ya, itu tauhid. Jadi sebetulnya tasawuf itu dalam mengokohkan ketauhidan secara utuh sebetulnya. Tetapi banyak orang yang salah memahami, apalagi salah mempraktekkan.
kaya kau mau manunggaling kawula lan Gusti. Nah, tidak mau melaksanakan syariat, tetapi makanya para ulama wanti-wanti, man tasawwafa bi ghairi tafakuhin faqad tazandaqa. Ya, kalau kita bertasawuf tetapi tidak dengan melaksanakan tuntunan syariatnya secara benar, maka kita ini kategori akan menjadi orang-orang zindik. Tetapi juga begitu, man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaqo. Kalau kita hanya ngerti syariat saja, tidak tahu ngambah hak tarekat, tidak tahu ngambah hakikat, tidak tahu ngambah makrifat, faqad tafassaqo, maka kita dikhawatirkan masih dalam kondisi menjadi orang fasik, karena batinnya ini cidurung ini durung mancik, ya, burung berpijak dengan kehendak dan keberadaan incengan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi situ Pak, itu dalam rangka mulakuhnya. Jadi perdebatannya itu dari apakah kita meyakini kehadiran Gusti Allah itu bisa ketemu di dunia ini atau nanti di akhirat saja. Nah itu. Nah kalau sudah betul-betul sudah wa'lamu annakumulaku wa basyiril mu'minin, wahai Kanjeng Nabi, awe kabar gembira. Basyir itu kabar gembira, Pak. Makanya ada istilah basyiron wa nadiron wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan muniro. Tugas Rasul itu kan basyiron, memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, nadiron, menakut-nakuti bagi orang-orang yang tidak mau beriman, wa da'iyan ilallahi biidnihi, dan mengajak kepada jalan Allah dengan seizin Allah. Jangan ngawur dakwah itu kan itu. Jangan memaksakan kehendak. Da'iyan ilallahi biidnihi wasirojan muniro, kan itu. Itu fungsi peran dari para rasul di tengah-tengah umatnya itu seperti itu, ya itu. Makanya dipertegas lagi bahwa tugas itu murbiun, mursyidun, nasihun, kamilun, itu Pak. Nah, orang yang sudah bisa memposisikan dirinya di dalam merasakan kehadiran Allah secara konkret dalam perilakunya, Pa'ainama tuwalu wujuhakum sama wajhullah dan segalanya itu, maka orang itu disebut dengan insanul kamil, katanya begitu. Itu teorinya seperti itu, dan itu bisa dilatih. Taholi, tahali, tajali. Nah, itu hubungannya dengan pembersihan hati. Taholi itu hubungan dengan tahliyatul qalbi anil ausofil mazmumah. Hilangkan dalam hatimu itu kerentek-kerentek yang jelek, yang tidak terpuji. Wa tahliyatuhu tahali, hiasilah kerentek-kerentek hatimu itu tahlibi ausofil mahmudah, dengan niatan-niatan, dengan kerentek-kerentek yang terpuji. Maka muncullah tajaliyatnya itu. Maka payas duru minhu af'alul jamilah, maka yang muncul dalam perilakumu itu adalah perbuatan-perbuatan yang indah, tajalinya itu. Jadi taholi, tahali, tajali. Nah yang indah itu adalah zat yang maha indah, zat yang maha cinta, zat yang maha pemberi. Itu merasakan kehadirannya itu berwujud dalam tajali, makanya itu. Ya prakteknya ya harus latihan dulu Pak, nggak bisa kelas sekolah juga mulai RA dulu, ya kan, ada rodatul, ada TK, ada ibsanawi, ada ibtida atau SD, naik ke sanawiyah, naik ke, ya gitu, nggak bisa ujug-ujug mencolot Pak. Rasul sendiri kalau panjenengan pirsani itu semenjak lahir sampai kepada usia balik itu sudah pelatihannya sudah luar biasa. Semua Rasul kalau kita perhatikan coba, kayak Kanjeng Nabi itu ya, ketika angon wedhus konon dadanya juga
dibeleh, dibersihkan oleh malaikat Jibril, dilatih, keprihatinannya juga luar biasa. Tidak ada seorang rasul yang tidak prihatin Pak dari kecil itu. Prihatin ditinggal ibunya, ditinggal ayahnya, prihatin ya, ketika menjalankan tugas kerasulan juga prihatinnya luar biasa. Nah kita kan ingin enak-enakan, gimana bisa naik kelas. Nah sekarang pilihan saya itu hanya satu, pertanyaan saya, jenengan itu mau level kopral apa mau level jenderal Pak? Nah kalau level jenderal berarti sekolahnya juga masuk akabri dulu ya, 3 tahun itu kan. Bahkan sampai kepingin jenderal itu ada sesko, ya kan, sekolah itu sesko. Sama dengan jenengan kalau ingin jadi pejabat di kantor, di birokrasi, itu ada sekolah-sekolah, pelatihan-latihan untuk level kepemimpinan. Wong jadi pegawai negeri itu ada LPJ, ya Bu, ada ya latihan prajabatan, ya ada yang banyak ini PNS di sini. Ya, kalau ingin jabat nanti ikut pelatihan-pelatihan kepemimpinan administrasi itu ada. Sampai terakhir kalau ingin menjadi kepemimpinan yang bersifat multi, apakah kepemimpinan politik, gimana itu, masuk kepada yang namanya Lemhanas. Wah, itu. Tentara juga ada Sesko, Sesko AD, Sesko AL, masuk kepada nanti itu. Jadi gak gampang Pak. Mohon maaf ya, itu kalau panjenengan nggak iso colot mencolot, sikut sana sikut sini nggak bisa. Mesti ada training yang mesti step by step, setahap demi tahap. Rasul aja coba kita ini pirsani kan, ketika ada ayat-ayat wayas alunaka anil khomri wal maisir, wayas alunaka anil mahid, wayas alunaka anil ada yunfikun kan, ini dulu ada latihan dulu itu untuk bisa ya itu ceritanya kados ngoten Pak, memang ada sampai pada taraf puasanya seperti apa, ada mulai mandinya sendiri itu, ada ini sendiri itu mandi untuk bisa mengikuti kegiatan ritual. Ada mandinya, diniat mandi, ada niatnya, ada puasanya. Jadi sebelum beat itu, wah itu ada ini juga, ada ritual-ritual khususnya. Nah, sekakean polanya. Kalau itu ya lain lagi pikirannya kalau menurut aja. Jadi ada tahapan sama dengan kita. Makanya Imam Ghazali contohnya membagi orang puasa. Puasa itu dikategorikan saumul awam, saumul khawas, dan saumul khawasil khawas. Suatu puasa orang biasa, puasanya orang biasa yang hanya tarkul muftiri saja, anil ukli wasurbi wal jimai pinahari, hanya itu aja. Tetapi ingin naik kepada puasanya orang khas, ya dikendalikan matanya, dikendalikan mulutnya, kan dikendalikan telinganya. Ingin naik lagi kepada puasanya orang khawasul khawas, ya kerenteg atimu ya harus ditoto. Ya itu makanya di situ ada istilah taholi, tahali, tajali, itu dalam rangka noto ati. Ben atimu bening, ya. Layan paumalun walabanun ilaman atawaha biqalbin salim, untuk menjadi kalbun salimun, atimu bening. Nah, makanya jenengan atas nggih, kalau pada tiang yang hatinya bening, ukurannya orang hatinya bening apa? Orang itu mesti tidak pernah merespon apapun yang menyakitkan atau apapun yang membahagiakan. Posisinya podo, susah ya podo, seneng ya podo. Itu gambaran orang yang hatinya sudah bening itu aja. Dengan orang tidak pernah nyela tuk, nggak pernah nyela tuk, nggak pernah, mesti selalu tersenyum, memperlihatkan papyadot wujuhum musayada, mengekspresikan wajah yang selalu senyum, simpul, yang selalu menolong orang lain, yang selalu memperhatikan orang lain, bukan dirinya, orang lain diperhatikan dulu.
Nah kalau sudah seperti itu, jenengan pun ngantos melakukan sesuatu yang tidak terpuji untuk orang seperti itu. Wah luar biasa itu. Dungane mandi, mandi. Ya. Iduh geni, wah ada pernah dengar kan istilah iduh geni, ya kan? Nah, yaitu iduh geni. Ngoten serius nggih. Wa basyiril mu'minin. Ya, yang disebut orang-orang yang beriman di sini siapa? Alladzina ittaqauhu bil jannati, yaitu orang-orang yang betul-betul ya diberi kabar gembiranya itu dengan apa? Dengan diberi ganjaran, diberi tempat yang namanya surga. Surga itu kebahagiaan abadi. Makanya kemarin saya diskusi dengan umat Islam itu mestinya pikirannya itu bukan pragmatis tapi jangka panjang. Karena apa? Karena ada kehidupan yang betul-betul abadi. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu adalah tempat di mana tempat itu lebih istimewa dari ketika kamu di dunia ini. Ula itu di dunia maksudnya. Nah, itu ngoten Pak nggih. Nah, jadi kenapa ada orang-orang yang peduli dengan akhlak itu, dengan tasawuf itu, dengan pengukuhan iman yang kokoh itu karena apa? Ya karena memang Gusti Allah ini aktif, la tahudu sinatun wala naumun, ngantuk saja boten, apalagi tidur. Nah kalau kita masih ngantuk, alhamdulillah, harus syukuri panjenengan ngantuk itu, sebab kita ini masih manusia beneran kan, alhamdulillah bisa tidur, nah, bisa. Nah kita teruskan lagi ya ayat baru nih ya, barangkali tambah satu ayat. Wala taj'alullaha urdotan, wala taj'alulan odo dadi akan siro Allah marang Gusti Allah. Nah, di sini maksudnya itu kaitannya dengan orang-orang yang ada kebiasaan. Nah, itu sumpah, janji. Nah, hati-hati nih. Wala taj'alu lan odo dadi akan sira kabeh tiang-tiang yang beriman Allah maring Gusti Allah, tetapi ada yang mengartikan jangan jadikan dengan nama Allah sebagai penghalang. Kalau terjemahannya itu biasanya seperti itu. Tetapi kalau kita mengartikan harfiahnya, wala taj'alulan odo dadi akan sira kabeh tiang-tiang yang beriman Allah maring Gusti Allah ai halifa bihi. Nah, tegese di sini yang dimaksud wala taj'alullaha itu kaitannya dengan ungkapan-ungkapan yang berhubungan kalau panjenengan bersumpah dan berjanji wallahi billahi tawahi kan. Wala taj'alu urdotan. Nah, ya. Jadi penghalang, ilatan maniatan, jadi sebab yang menyebabkan kita tidak melakukan. Karena apa? Wala taj'alullah urdatan, dalam apa kita tidak boleh menjadikan seperti itu? Li aimanikum, karena kita melakukan persumpahan. Nah, bersumpah. Nah, nusban laha bi an tuksiru al halifa bihi. Nah, jadi jangan mudah-mudah lah. Nah, la taj'alu dalam apa? Nah itu antabbaru watataku. Nah itu an di sini menyimpan arti la ya. Makanya jangan sampai ketika kita bersumpah dengan nama Allah, sumpah itu jadi penghalang untuk melakukan kebaikan. Tabarru itu kebaikan, tabaruat. Watataku dan melakukan ketakwaan, yaitu.
watuslihu, dan melakukan perbuatan yang bagus bainan nasi, di antara tengah-tengah manusia. Praktiknya seperti apa? Praktiknya itu, jadi kalau kita ini jangan karena tidak berjanji, jangan karena tidak bersumpah kita tidak mau melaksanakan kebaikan. Nah itu, jadi kalau melaksanakan kebaikan itu harus tidak terikat dengan apapun. Nah itu sebetulnya ini sindiran untuk bisa melakukan sesuatu secara ikhlas. Ikhlas beramal. Nah, kalau semboyan Kementerian Agama itu ikhlas beramal, tetapi prakteknya beramal seikhlasnya. Monggo bapak-bapak nggih. Nah, barangkali ada yang perlu diskusi karena kita ini nanti Ramadan juga tetap ngaji Bu nggih sebagaimana tahun yang lalu. Ya insyaallah mudah-mudahan Ramadan ini lebih longgar lah. Pawai pembalap sepeda aja sampai ditonton uyel-uyelan seperti itu ya. Masa sholat gak boleh uyel-uyelan. Nonton pembalap-pembalap yang akan berlaga di Mandalika itu saya lihat, waduh, saking namanya penggemar, namanya di atas penggemar itu Bu, sama ya enggak. Ya gitu. Makanya Profesor Salim Said Pak, di dunia itu kalau sudah tidak adalah yang ditakuti, katanya, mesti akan terjadi kehancuran. Di Indonesia ini Tuhan saja tidak ditakuti, katanya Profesor Salim Said, katanya. Sumpahnya wallahi dan segalanya. Ya tapi kitanya, kenapa memang? Nah itulah sebabnya kita butuh kembali merepres. Mengapa terjadi seperti itu dalam asumsi saya, memang karena kita ini pendalaman dan penghayatan tentang beragama kita itu tidak masuk hati. Kita ini kan latah orang beragama itu pinter menyampaikan orasi keagamaan, kan itu penyebab muaraknya itu menurut saya loh ya. Jadi oleh karena itu pendidikan sejak dini itu mari kita mulai lagi ditoto. Konsekuen itu kan berangkat dari pendidikan sejak dini, yaitu itu penyebabnya ya. Kenapa sumpahnya wallahi macam-macam tetapi prakteknya tetap korupsi, tetap ngapusi ya, karena memang penghayatan keagamaannya ini, apalagi kalau mubaliknya ya sekalipun banyak dosa tumpuk macam-macam, kalau kamu banyak istighfar nanti dosamu diampuni, kacau kan itu kalau kan ya, kalau haji nanti kamu diampuni, tahu-tahu pulang haji disanggong oleh OTT, kan ada tuh kan pulang haji langsung dibawa ke, iya kan. Kenapa? Itu penghayatan. Oleh karena itu monggo kita hayati betul masalah agama itu, masalah diawasi oleh Gusti Allahnya itu yang hilang. Makanya kan ka'anaka tarohu, bahkan dalam Al-Qur'an itu dalam surat Al-Jumu'ah itu kan tegas-tegas ya. La tulihim, kan ada ayat ya, beberapa ayatnya. Salah satu contohnya ayat la tulihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Jadi kalau kita merasa lepas diawasi oleh Gusti Allah, disitulah sumber muara kejahatan seseorang. Tapi kalau merasa diawasi makanya ayat-ayat Pak ainama tuwalu wujuhakum pas sama wajhullah. Di mana saja kamu berada mesti diinceng oleh Gusti, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Gusti Allah itu selalu menyertai kamu di mana saja kamu berada. Nah ayat-ayat itu gak dipahami Pak.
Ayat-ayat itu tidak dipahami secara baik, makanya orang mudah melakukan kecurangan, kejahatan. Tetapi kalau betul-betul la tulihim tijaratun wala bai'un an zikrillahnya itu nancep nang atine, ya apa yang kita lakukan di dunia ini kan sebetulnya kalau bisa mengantarkan kita selamat di akhirat. Kalau tidak, maka hanya sebatas untuk kepuasan dunia kan itu. Jadi problemnya di situ, Pak. Problemnya merasa tidak diawasi oleh Gusti Allah. Makanya karena ada ayat allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, itu. Makanya dengan tasawuf itu orang kelakuannya itu lebih istimewa daripada orang yang hanya belajar hitam putih, halal haramnya. Karena tidak ada penghayatan. Yaitu kalau orang yang sudah masuk penghayatannya jalan, oh iya Gusti Allah itu, makanya kan sampai kamu bersembunyi di dalam batu yang keras pun masih diinceng oleh Gusti Allah. Fi burujim Musa, ya diinceng oleh Gusti Allah. Nah pengincengannya ini Pak, merasa tidak diinceng. Ya contohnya kalau kita taat kepada peraturan kita, kalau ono tilang taat kan, nggak ono tilang ya nggak taat. Kita ini masih simbolik lah dalam bahasa yang lebih kerennya. Keagamaan kita ini keberagamaan simbolik, belum sampai kepada keberagamaan yang substantif. Ya, esennya itu nggak dihilangkan, rasa beragamanya itu hilang. Mohon maaf, kadang-kadang di tempat saya ini ada rajin, jamaahnya rajin, pengajiannya rajin, tahu-tahu ngerasananya ngasih rajin, kadang-kadang nguntitnya juga masih rajin. Ada itu ngatas nguntit bunge. Itu contohnya harus ngeten Pak. Monggo yang itu. Makanya disitulah butuh tahliyatul qalbi anil ausofil mazmumah, butuh kerentek-kerentek hati dari itu. Kalau tidak ada kerentek untuk berbuat jahat, dikerentek berbuat jahat, direka dengan kecerdasan, didesain dengan kecerdasan kan itu. Makanya orang-orang koruptor itu tidak ada orang yang bodoh, mesti orang cerdas. Gak ada yang, kalau yang bodoh itu yang otaknya gak cerdas, mereka gimana ini membuat ininya, mesti orang cerdas itu. Karena apa? Kejahatan ditopang oleh kecerdasan. Makanya Imam Ghazali untuk mengendalikan kecerdasan manusia supaya tidak diprovokasi oleh hawa nafsunya, maka muncullah buku namanya Al-Munqidh Minad Dhalal. Muncullah Tahafutul Falasifah, itu karangan Imam Ghazali, itu terbebas dari kesesatan. Bagaimana supaya tidak terjerumus kepada ajakan orang-orang yang ahli ilmu, ahli filsafat, tetapi hanya mengantarkan kepada kesesatan. Maka nulislah buku namanya, 2 judul itu, Al-Munqidh Minad Dhalal dan Tahafutul Falasifah. Makanya jalan hati. Disitulah kalau kita melihat mengapa ulama-ulama alim dulu mesti bertasawuf. Imam Abu Hanifah saja kemudian setelah diingatkan oleh malaikat yang nyelewuri, yang anak kecil yang bermain-main di lumpur, akhirnya dia sadar, oh ya, jadi ternyata dengan, makanya ada pepatah dalam tasawuf itu, in wasolta bil akli dolta. Kalau kamu ingin sampai pada Gusti Allah, ngandalkan akalmu dolta, maka kamu akan tersesat. Itu loh Pak. Mengapa butuh itu? Ceritanya seperti itu. Nah, ya walaupun alim, walaupun pintar, bahkan hafal Quran juga banyak itu yang hafal Quran. Tahu-tahu korupsi juga tentu juga. Nah itu naudzubillah min zalik. Sedih saya kadang-kadang, ya sedih. Makanya ada buku ya yang ditulis oleh Mundar Pahman, judulnya tuh lucu, Kiai dan Korupsi. Cuman buku itu gak boleh edar lagi sekarang. Setelah terbit 1 kali, berikutnya gak boleh edar lagi. Banyak menyinggung perasaan orang.
Gitu Pak ya. Jadi kenapa masih berbuat jahat? Karena memang hatinya belum ditoto secara baik. Monggo ibu-ibu. Nah ibu-ibu ya biasanya ibu-ibu. Monggo ada. Nah, mengapa saya ingin menyampaikan hal seperti ini? Karena kita ini hubungan dengan wa'lamu annakum mulaku. Ketahuilah oleh kita semua bahwa Gusti Allah itu pasti akan mengadili kita. Kita pasti ketemu. Ya itu. Wujuhu yauma ini. Harapan kita kan wujuhu yauma idin nadiroh ila robbiha nadiroh. La tudikul absor wa huwa yudikul absor wa huwa latiful khabir. Kalau bisa yang melihat bukan kita tapi memang makanya banyak Pak apanya kalau ingin belajar. Oleh karena itu kalau Bapak dan Ibu ingin khusus memahami konteks itu ya kita pengajiannya jangan pengajian umum seperti ini. Bagaimana konstruksi posisi memahami hafidnya Gusti Allah, muhitnya Gusti Allah, latifnya Gusti Allah. Kan misalkan muhit kita udah digenggam Bu. Sampai-sampai ada Wali Songo yang membuat pernyataan al insanu filah kal huti fil bahri. Manusia dengan Tuhan itu seperti ikan di lautan. Manusia ikannya, Gusti Allah lautannya, gambarannya. Gambaran Pak. Ada lagi yang lain? Ya. Ya, nah berbicara toleransi itu sebetulnya tidak ada Pak kalau ingin konsekuen. Ya. Makanya yang ada itu butuh pembinaan dan pembinasaan. Nah, kalau sudah tidak dibina ya dibinasakan. Makanya muncul ada disiplin. Nah, pegawai PP nomor 53 tahun 2010. Nah, ASN juga ternyata ada ininya juga ada aturan yang bagaimana mereka itu berada di jalan yang benar. Walaupun ada peraturan, walaupun ada inspektorat, walaupun ada BPK, ada KPK, tebal semua Pak. Karena apa? Karena manusia itu wataknya itu kalau tidak dibina hatinya memang berat Pak. Berat. Ngoten sedasa nggih. Nah, inilah salah satu metode, salah satu cara dalam rangka membina kita yang mudah-mudahan pengajian ini selalu kita dengungkan, dalam rangka pembinaan, dalam rangka mereples, dalam rangka mengupgrade, dan dalam rangka bagaimana kita ini berada di kun aliman au muta'aliman au sami'an au muhibban walatakun khomisan patahlik. Itu mawon. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad sholatan tunjina biha min wal afat hajat wa tahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuwasallayat min jami'il khairat
fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Allahumma anta alam sirri wa ala waqdi hajatina waqdi hajatina waqtini su'alana fa innaka ta'lamu ma fin nafsi fid dini wad dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbij'al hada baladan Indonesia amina. Rabbij'al hada baladan Indonesia amina warzuq ahlahu rizqan halalan thayyiban wasi'a. Allahumma alif bainahum kama alafta bainal ansor wal muhajirin. Inama amruhu ida aroda syai'an ayyakula hukum fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Sekurang dan selebihnya iwan pangutan ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.